Kali ini saya akan membahas mengenai burnout, yang kalau diterjemahkan secara hurufiah artinya mungkin kegosongan, atau mungkin kejenuhan. Kata burnout diperkenalkan oleh Freudenberger pada tahun 1974 di dalam penelitiannya tentang penurunan kinerja di antara para guru. Dan burnout sendiri adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Ini terjadi ketika Anda merasa kewalahan, terkuras secara emosional, dan tidak mampu memenuhi tuntutan terus-menerus. Ketika stres terus berlanjut, Anda mulai kehilangan minat dan motivasi yang membuat Anda mengambil peran tertentu. Sebagian dari kita mengalami hari-hari ketika kita merasa tidak berdaya, kelebihan beban, atau merasa tidak dihargai, sampai-sampai kita mungkin merasa sulit untuk menyeret diri kita dari tempat tidur. Itu seperti membutuhkan tenaga tekad Hercules untuk turun dari tempat tidur. Namun, jika Anda merasa seperti ini hampir sepanjang waktu, nah disitulah Anda sedang mengalami burnout. Burnout adalah proses bertahap, tidak terjadi dalam semalam. Makin lama, tanda-tanda dan gejalanya menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Pikirkan gejala awal sebagai tanda bahaya bahwa ada sesuatu yang salah yang perlu ditangani. Jika Anda memperhatikan dan secara aktif mengurangi stres Anda biasanya lebih bisa mengendalikan diri dan burnout ini jauh dari Anda. Anda dapat mencegah gangguan besar. Tetapi jika Anda mengabaikannya, pada akhirnya Anda akan terbakar habis gosong. Dan tentu saja ada ciri-ciri dari burnout dari berbagai segi. Fisik, emosi, kognitif, sosial, dan perilaku. Kita bisa perhatikan cirinya satu persatu. Dari segi fisik, orang yang burnout hampir selalu merasakan kelelahan dan kehabisan energi. Bangun pagi aja udah capek rasanya. Apalagi ketika malam hari rasanya begitu lelah, capek sekali walaupun mungkin Anda tidak banyak aktivitas fisik. Imunitas Anda berkurang. Anda jadi gampang sakit, sering sakit kepala, mual, sakit otot, gatal-gatal yang tubuh Anda tidak terlalu kuat untuk menanggungnya. Apa sajalah yang tubuh Anda tidak terlalu kuat. Ada perubahan dalam selera makan, jadi lebih banyak makan mungkin, atau malah jadi tidak senang makan. Atau perubahan dalam kebiasaan tidur. Tidur jadi lebih larut, susah tidur, menuju susah untuk tidur nyenyak. Atau mungkin cepat tidur tapi bangun terlalu cepat dan tidak bisa tidur lagi. Dari segi mental emosional, orang yang burnout bisa meragukan kemampuan dirinya sendiri. Dia bisa merasa gagal, tidak punya harapan, merasa tidak berdaya, terperangkap, dan merasa dikalahkan. Merasa sendirian di dunia, kepuasan kerjanya menurun, rasa tidak mampu mencapai sesuatu. Dia mungkin malas, gelisah, takut untuk pergi ke tempat kerja. Sangat sensitif ketika ditanyai soal pekerjaan, mungkin marah ketika ditanya. Frustrasi bahkan muak dengan pekerjaan, serta kehilangan motivasi. Dari segi sosial, orang yang burnout itu biasanya akan mengisolasi diri dari orang lain. Dia tidak mau bergaul, tidak mau bergabung dalam kelompok, tidak mau terlibat, menarik diri. Karena rasa percuma untuk berhubungan dengan siapapun. Dari segi kognisi atau dalam proses berpikir, orang yang burnout biasanya banyak pikiran negatif, sulit konsentrasi, mudah lupa, tidak bisa fokus pada hal-hal penting, tidak terarah dalam bekerja. Bahkan mungkin mereka berpikir pekerjaannya begitu banyak, tidak sesuai dengan kemampuan dan ekspektasinya. Sehingga ketika mereka berbicara, ini berlanjut dalam proses perilaku, mereka akan sinis dalam berpendapat, apatis ketika melakukan segala sesuatu. Mereka bisa saja menghindari tanggung jawab, menunda-nunda pekerjaan tertentu. Orang lain sudah selesai mengerjakan, dia mulai pun belum. Butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan sesuatu. Mungkin saja dia akan menggunakan makanan, obat-obatan, atau alkohol untuk mengatasi kejenuhannya. Dan bisa saja dia menimpakan rasa frustrasinya pada orang lain yang mungkin tidak bersalah dan mungkin tidak tahu kenapa saya disalahkan.
Orang yang burnout akan melewati pekerjaan sehingga orang lain yang mengambil alih pekerjaan itu, atau datang terlambat dan pergi lebih awal. Ya mungkin mereka berpendapat kalau sudah terlambat salah sekali, kedua kali tidak boleh salah, jadi pulang harus lebih awal. Tapi mungkin bukan bergurau, mereka memang karena tidak tahu lagi harus berbuat apa, enggan untuk terlibat lebih jauh, akhirnya mereka memilih untuk pulang lebih cepat. Apa bedanya burnout dari stres? Kelelahan mungkin merupakan hasil dari stres yang tidak henti-hentinya, tetapi tidak sama dengan terlalu banyak stres. Stres pada umumnya melibatkan terlalu banyak tekanan yang menuntut terlalu banyak dari Anda secara fisik dan mental. Namun orang stres masih bisa membayangkan bahwa jika mereka bisa mengendalikan semuanya, mereka akan merasa lebih baik. Burnout di sisi lain hampir tidak cukup. Burnout berarti merasa kosong, lelah secara mental, tanpa motivasi dan tidak peduli. Orang yang mengalami kejenuhan atau burnout sering tidak melihat adanya harapan akan perubahan positif dalam situasi mereka. Jika stres berlebihan terasa seperti Anda tenggelam dalam tanggung jawab, burnout adalah perasaan semuanya menjadi kering, seperti daun kering. Sementara Anda biasanya menyadari bahwa berada di bawah banyak tekanan, Anda tidak selalu melihat burnout ketika itu terjadi. Jadi burnout tidak bisa tiba-tiba dirasakan muncul, tidak bisa serta-merta diantisipasi seperti stres. Dia karena sudah begitu menyaru, karena begitu lama terjadi, pelan-pelan tiba-tiba terjadi kegosongan. Karena sudah terlalu lama. Penyebabnya apa? Burnout seringkali berasal dari pekerjaan Anda. Tetapi siapapun yang merasa terlalu banyak bekerja dan diremehkan berisiko mengalami burnout. Mulai dari pekerja kantoran yang bekerja keras, yang tidak pernah berlibur selama bertahun-tahun, hingga ibu rumah tangga yang lelah merawat anak-anak, melakukan pekerjaan rumah tangga yang bertubi-tubi dari hari ke hari, dan mungkin juga orang tua yang lanjut usia. Burnout tidak hanya disebabkan oleh pekerjaan yang membuat stres atau terlalu banyak tanggung jawab. Faktor-faktor lain berkontribusi terhadap burnout, termasuk gaya hidup dan kepribadian Anda. Kenyataannya, apa yang Anda lakukan di waktu senggang dan bagaimana Anda memandang dunia dapat memainkan peranan yang sama besarnya dalam menyebabkan stres yang luar biasa, seperti karena tuntutan pekerjaan atau tuntutan rumah tangga. Penyebab burnout terkait pekerjaan. Anda merasa memiliki sedikit atau tidak ada kontrol atas pekerjaan Anda. Anda mungkin kurang mendapatkan pengakuan atau penghargaan untuk pekerjaan yang baik yang Anda sudah lakukan. Harapan pekerjaan tidak jelas, atau terlalu banyak tuntutan sehingga Anda tidak tahu lagi apa yang harus Anda utamakan. Melakukan pekerjaan yang monoton atau tidak menantang. Sebagian orang mungkin suka pekerjaan rutin, tapi ada orang-orang yang semangat juangnya tinggi, dia akan merasa burnout ketika harus melakukan pekerjaan yang itu-itu saja. Mungkin orang yang burnout ini bekerja di lingkungan yang kacau atau dengan tekanan yang tinggi. Gaya hidupnya pun mungkin menyebabkan burnout. Orang yang bekerja terlalu banyak tanpa cukup waktu untuk sosialisasi atau santai, kurang hubungan yang dekat dan suportif, serta mengambil terlalu banyak tanggung jawab, tidak sudi mengandalkan bantuan orang lain, sehingga tidak cukup tidur, ya itu bisa bikin dia menjadi burnout. Selanjutnya, terkait dengan ciri kepribadian. Ada ciri-ciri kepribadian yang dapat menyebabkan burnout. Orang yang cenderung perfeksionis, sehingga dia tidak bisa melihat sesuatu itu sudah cukup baik, biasanya lebih rentan terhadap burnout. Mereka yang pandangannya pesimis tentang diri sendiri maupun tentang dunia, lebih rentan terhadap burnout. Atau mereka yang punya kebutuhan tinggi untuk memegang kendali, sehingga enggan untuk mendelegasikan kepada orang lain, akhirnya jadi burnout karena tidak bisa berbagi beban tanggung jawab kepada orang lain. Nah, satu lagi yaitu mereka yang punya kepribadian berprestasi, pengennya senantiasa menjadi unggul. Dengan tipe kepribadian A, ya orang yang selalu terburu-buru, tergesa-gesa, pengennya cepat
tidak bisa menunggu, tidak bisa menantikan, tidak cukup bersabar, ini yang lebih rentan menghadapi burnout. Dampaknya apa? Burnout mengurangi produktivitas, menurunkan kualitas kerja, inisiatif dan kreativitas, serta menyedot energi Anda. Membuat Anda merasa semakin tidak berdaya, putus asa, hingga pada waktu tertentu tanpa Anda sadari Anda kolaps. Anda mungkin merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Efek negatif dari burnout bisa menyebar ke setiap bidang kehidupan, termasuk rumah, pekerjaan, dan kehidupan sosial Anda. Anda akan berpikir bahwa setiap hari adalah hari yang buruk. Anda mungkin mengalami mimpi buruk, nightmare. Anda menganggap bahwa merawat pekerjaan atau kehidupan rumah Anda seperti buang-buang energi. Rasanya kok sia-sia. Ya iya, karena Anda burnout. Jadi apa yang harus dilakukan? Berurusan dengan burnout memerlukan pendekatan 3R. R-nya ini dalam bahasa Inggris. Recognize, reverse, dan resiliency. Recognize berarti mengenali. Perhatikan tanda-tanda peringatan dari burnout. Tadi ciri-cirinya sudah saya bahas. Anda bisa tinjau lagi sekali. Reverse itu berarti mengubah, membalikkan. Jadi Anda berusaha membatalkan kerusakan pada diri Anda dengan mencari dukungan dan mengelola stres. Jadi mengubah hal-hal yang buruk itu menjadi kebaikan. Sementara resiliency artinya ketahanan. Anda membangun daya tahan Anda terhadap stres dengan menjaga kesehatan fisik dan emosional Anda. Detailnya begini. Pertama, carilah dukungan sosial yang sehat. Kontak sosial adalah penangkal alami terhadap stres, dan berbicara langsung dengan pendengar yang baik adalah salah satu cara tercepat untuk menenangkan sistem saraf Anda dan menghilangkan stres. Orang yang Anda ajak bicara tidak harus memperbaiki stres Anda. Mereka hanya harus menjadi pendengar yang baik. Seseorang yang akan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menjadi terganggu dengan Anda atau terdorong untuk mengungkapkan penilaian. Mereka cukup diam, tenang, mendengarkan saja. Jangkau orang-orang terdekat Anda, seperti pasangan, keluarga, dan teman Anda. Karena sebenarnya membuka diri tidak akan membuat Anda menjadi beban bagi orang lain, terutama orang-orang yang terdekat. Sebagian besar teman atau orang terkasih bahkan mungkin akan tersanjung ketika Anda cukup mempercayai mereka untuk bercerita tentang beban hidup Anda. Dan itu hanya akan memperkuat persahabatan di antara Anda dengan mereka. Karena mereka rasa dipercaya, bisa diandalkan oleh Anda yang mungkin selama ini tidak pernah sudi bercerita kepada siapapun. Cobalah untuk tidak memikirkan apa yang membuat Anda lelah dan jadikan waktu yang Anda habiskan bersama dengan orang-orang terkasih ini sebagai waktu yang positif dan menyenangkan. Lebih banyaklah bergaul dengan rekan kerja Anda jika Anda memang bekerja bersama orang lain. Mengembangkan persahabatan dengan orang-orang yang bekerja dengan Anda dapat membantu melindungi Anda dari burnout, kelelahan kerja. Ketika Anda beristirahat, misalnya alih-alih mengarahkan perhatian Anda ke ponsel pintar Anda itu, yang biasanya selalu ada bersama Anda, cobalah melibatkan kolega Anda atau jadwalkan acara sosial bersama setelah bekerja. Batasi kontak Anda dengan orang-orang yang toksik atau mereka yang negatif. Jika Anda harus bekerja dengan orang yang toksik, dengan orang yang negatif, cobalah batasi jumlah waktu yang Anda habiskan dengan mereka. Cukup hanya pada masa kerja saja, pada waktu kerja saja. Bergabunglah dengan kelompok agama, sosial, atau pendukung lainnya yang dapat memberi Anda tempat untuk berbicara dengan orang-orang yang berpikiran sama tentang bagaimana menghadapi stres sehari-hari dan untuk mendapatkan teman baru. Jika bidang pekerjaan Anda memiliki asosiasi profesional, Anda tentu saja bisa menghadiri pertemuan dan berinteraksi dengan orang lain yang menghadapi tuntutan tempat kerja yang sama. Jadi berbagi beban, berbagi pengalaman, memperkuat batin Anda. Temukan teman baru. Tidak ada kata terlambat untuk membangun pertemanan baru dan memperluas jejaring sosial Anda. Kedua, berbagilah dengan orang lain. Membantu orang lain akan memberikan kesenangan yang luar biasa dan dapat membantu mengurangi stres secara signifikan, serta ada keuntungan lainnya yaitu memperluas lingkaran sosial Anda. Membantu orang lain tidak harus melibatkan banyak waktu atau banyak usaha.
Bahkan hal-hal kecil seperti kata-kata yang ramah, senyum yang manis, dapat membuat Anda merasa lebih baik dan membantu mengurangi stres bagi Anda dan juga orang lain. Langkah ketiga, bingkailah kembali cara Anda menilai pekerjaan. Apabila Anda memiliki pekerjaan yang membuat Anda terburu-buru atau pekerjaan yang monoton dan tidak memuaskan, cara paling efektif untuk memerangi burnout adalah dengan berhenti dan mencari pekerjaan yang sesuai. Tetapi tidak selalu itu bisa kita lakukan, bukan apalagi dalam kondisi yang sulit, tidak bisa diramalkan seperti sekarang ini. Bagi banyak orang yang berganti pekerjaan atau karir masih jauh dari solusi praktis, barangkali perlu berlatih hal yang lain, yaitu bersyukur karena masih ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk membiayai hidup. Karena itu, cobalah untuk menemukan nilai, value dalam pekerjaan Anda. Bahkan dalam beberapa pekerjaan biasa, Anda sering dapat berfokus pada bagaimana peran Anda membantu orang lain. Fokus pada aspek pekerjaan yang Anda sukai, bahkan jika itu hanya mengobrol dengan rekan kerja Anda saat makan siang. Mengubah sikap Anda terhadap pekerjaan dapat membantu Anda mendapatkan kembali tujuan dan dari Anda. Keempat, temukan keseimbangan dalam hidup. Jika Anda membenci pekerjaan Anda, carilah makna dan kepuasan di tempat lain dalam hidup Anda. Entah itu di dalam keluarga, dengan teman, ketika mengerjakan hobi, atau dengan kerja sukarela. Berfokuslah pada bagian-bagian hidup yang memberi Anda sukacita. Tapi tentu saja, ada baiknya Anda jangan benci pekerjaan Anda. Tidak suka bolehlah, benci jangan. Seimbangkan antara waktu kerja dan waktu untuk beristirahat, beribadah, berolahraga, makan minum yang sehat, menikmati me time atau aktivitas kegemaran Anda, bercengkrama dengan orang-orang terdekat Anda, bahkan pergi berlibur, baik sendirian atau bersama dengan orang yang Anda kasihi, atau orang-orang yang cocok dengan Anda. Hindari gadget untuk waktu-waktu tertentu. Kelima, evaluasi kembali prioritas Anda. Gapailah tujuan hidup Anda. Burnout adalah tanda yang tidak dapat disangkal bahwa sesuatu yang penting dalam hidup Anda tidak berfungsi. Luangkan waktu untuk memikirkan harapan, tujuan, dan impian Anda. Apakah Anda mengabaikan sesuatu yang benar-benar penting bagi Anda? Ini bisa menjadi kesempatan untuk menemukan kembali apa yang benar-benar membuat Anda bahagia dan memberi diri Anda waktu untuk beristirahat, berefleksi, serta menyembuhkan diri. Keenam, tetapkan batasan. Jangan terlalu memaksakan diri. Ada baiknya mempelajari cara mengatakan tidak, no, untuk permintaan terhadap Anda. Jika Anda mengalami kesulitan, ingatkan diri Anda bahwa mengatakan tidak memungkinkan Anda mengatakan ya terhadap komitmen yang ingin Anda buat. Kebanyakan orang sulit mengatakan tidak, tapi pakai cara lain. Ya, nanti saya pikirkan. Ya, nanti saya lihatlah. Nanti saya lihat, nanti saya pikirkan, sebenarnya tidak kan. Lebih baik Anda katakan yang sebenarnya, ketimbang membuat orang jadi harap-harap cemas atau menuai harapan palsu. Ketujuh, mintalah bantuan profesional. Untuk melatih time management, bahkan anger management Anda. Untuk melatih Anda menetapkan batasan, untuk berkomunikasi asertif, untuk lebih berani berkata tidak, mengambil keputusan, bernegosiasi, atau untuk menangani konflik. Bantuan profesional juga bisa untuk membuat Anda lebih percaya diri dan berani bertanggung jawab, menemukan minat dan bakat Anda yang sejati, sehingga Anda lebih mampu mengembangkan diri. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga. Subscribe YouTube channel Bahas Psikologi dan share linknya agar lebih banyak orang yang merasakan manfaat.